Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa program Kabari Al-Islam Channel yang kami hormati, ini adalah seri kajian buku halal dan haram dalam pernikahan. Pada kali ini kita akan membahas tentang hukum nikah sirri di dalam Islam. Nikah sudah kita bahas pada sebelumnya, pengertian pernikahan secara bahasa dan istilah. Kita akan membahas makna sir. Sir itu adalah sembunyi-sembunyi atau pelan-pelan. Kalau ada namanya sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Ya. Maksudnya sholat jahriyah itu di mana imam mengucapkan bacaannya, membaca bacaannya secara keras, seperti sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Adapun sholat sirriyah dibaca sir, yaitu ketika sholat duhur dan asar sholatnya bacaannya tidak keras, yaitu sir, itu berarti pelan-pelan tidak keras. Atau sir itu bisa diartikan rahasia. Ya. Ini sirru an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ini rahasia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau dikatakan pernikahan sirri berarti pernikahan yang dirahasiakan, atau pernikahan yang pelan-pelan, bisik-bisik, tidak dikeraskan. Ya. Maka pengertian nikah sirri ini menjadi perbedaan para ulama. Ya. Dalam pemahaman kami, nikah sirri ini pengertiannya dibagi menjadi tiga. Pengertian nikah sirri dibagi menjadi tiga, atau nikah sirri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sir, yang berarti nikah sembunyi-sembunyi yang tidak ada wali dan saksi. Jadi seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan tanpa wali, tanpa saksi. Itu nikah sir, atau yang kita kenal dengan nikah lari. Bukan berarti nikahnya sambil lari, bukan, ya. Tapi nikahnya tanpa diketahui oleh kedua orang tua perempuan, tidak diketahui oleh wali, dan tidak ada saksi. Nikah lari, ya. Nikah seperti ini diharamkan dalam Islam, karena Nabi Muhammad SAW itu melarang nikah sirri, ya. Beliau naha an nikah asir, beliau melarang nikah sir dalam model yang pertama, yaitu nikah tanpa dihadiri wali dan saksi. Ini nikah sir. Sir, sebelum saya teruskan pada pembahasan kedua, sir juga diartikan sesuatu yang tersembunyi, dalam arti orang yang melakukan hubungan suami istri itu dianggap sir. Ya, kenapa sir? Karena biasanya orang itu melakukan hubungan suami istri diam-diam di kamar, tidak dilihat oleh banyak orang. Nah, maka orang melakukan hubungan suami istri dilihat oleh banyak orang itu sudah menyalahi, ya, syariat, menyalahi kodrat, dan menyalahi semua agama-agama yang ada di dunia ini. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 235, Allah berfirman di tengah-tengah ayat itu, walakin la tu'iduhunna sirra, tetapi janganlah engkau menjanjikan kepada mereka, perempuan-perempuan itu, sirra, ya, menjanjikan pernikahan sir. Yang pertama, menjanjikan untuk nikah lari, atau menjanjikan untuk nikah tanpa wali dan saksi. Bahkan bisa ditafsirkan, janganlah kalian menjanjikan kepada wanita-wanita yang lagi dalam masa iddah dari suami sebelumnya. Ini perempuan ini belum selesai masa iddahnya, sudah dilamar, atau bahkan sudah dijanjikan oleh laki-laki lain untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Walakin la tu'iduna sirra, ini enggak boleh dalam Islam. Makna sir dalam surah Al-Baqarah 235 ini ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, menukil dari salah satu syair orang Arab, ya. Ala za'amat basbasmatil yaum anni kabirtu wala uhsinu sirra amsali. Ya, maksudnya apa? Seorang perempuan yang namanya Basbasah ini adalah nama seorang perempuan. Za'amat
mengaku dirinya al-yaum, jadi dia itu menuduh ani saya, suaminya atau pacarnya ini menuduh saya, suaminya, kabir tuh sudah tua, ya. Wala uhsinu sirra amsali, dan saya tidak bisa dan mampu melakukan hubungan suami istri lagi. Wala uhsinu sirra, nah, ini menggunakan hubungan suami istri dikatakan dengan asirra. Maka untuk nafsirkan ayat di atas berarti janganlah kalian menjanjikan untuk melakukan hubungan suami istri tanpa ada wali dan tanpa ada saksi, serta janganlah menjanjikan hubungan suami istri di masa iddah. Maka dari sini larangan menikah bisa disebutkan larangan menikah pada masa iddah seorang wanita. Ini jelas dilarang menurut sepakatan para ulama. Jadi nikah siri yang bentuk pertama dilarang karena tidak ada wali dan tidak ada saksi. Bahkan menikahi perempuan dalam keadaan masih dalam iddah suami yang pertama, ini dilarang menurut kesepakatan para ulama. Yang kedua, macam nikah siri yang kedua atau pengertian nikah siri yang kedua adalah nikah siri dalam arti dia menikah ada wali, ada saksi. Syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi. Syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi. Tetapi di mana sirinya? Sirinya bahwa pernikahan itu terbatas. Terbatas bagaimana? Terbatas pada orang-orang tertentu, menikah yang datang cuma wali, 2 saksi atau 4 saksi atau 5 saksi, bisa dihitung dengan jari, dan ada wasiat untuk tidak menyebarkan pernikahan itu kepada orang lain karena faktor tertentu, karena faktor takut atau faktor-faktor yang lainnya, ya. Itu namanya nikah siri. Nah, bagaimana hukum nikah siri semacam ini menurut pandangan para ulama? Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan nikah seperti ini sah 100% karena memang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, ada wali, ada saksi. Bahkan saksinya bukan hanya 2. Syarat pernikahan itu saksinya 2. Ini bukan hanya 2, 4, 5, 10 sampai 20 lah. Cuma sangat terbatas. Ya. Adapun pendapat Malikiyah atau Imam Malik, ya, mengatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena pernikahannya tidak diumumkan kepada publik, tidak diumumkan di masyarakat, tapi hanya terbatas pada orang tertentu. Mana dalil kalian wahai Malikiyah? Mereka menyebutkan dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu baina al halal wal haram, itu adalah ad-duf was saud. Al faslu bainal halal wal haram ad-duf was saud. Perbedaan antara pernikahan yang halal dan pernikahan yang haram adalah apa? Suara dan tabuhan rebana. Artinya apa? Bahwa tabuhan rebana dan suara itu diperlukan dalam pernikahan. Kalau zaman sekarang ada walimahannya, ada nasyidnya, ada bendera, ada janur kuning, ya, rame-rame. Kalau di Mesir itu ada siulan, ya, kalau dibiarkan orang pakai ya rebana dung 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 diarak di seluruh kampung. Nah, ini menunjukkan bahwa pernikahan itu harus diumumkan supaya orang tahu bahwa dia itu tidak berzina, itu sudah menikah. Maka disebarkan undangan. A'linun nikah. Dalam hadis lain disebutkan a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Waj'alu fil masajid, dan jadikan pernikahan itu di masjid. Wadribu alaihi biduf, dan pukullah rebana untuk mengetahui bahwa itu pernikahan bukan perzinahan. Kalau perzinahan kan diam-diam malam hari. Tapi kalau pernikahan itu walimahnya siang hari diumumkan supaya banyak orang yang tahu. Tetapi tentunya ya ini hadisnya hukumnya sunnah. Ya, jadi mengadakan walimah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Selama dia sudah menikah, ada saksi-saksinya, walaupun saksinya cuma 5 atau 10, dianggap sah menurut mayoritas ulama. Dan ini pendapat yang lebih kuat, karena walimah dan mengumumkan pernikahan itu secara masif adalah
sunnah saja. Tentunya ini juga membutuhkan dana yang banyak. Bagi orang yang ekonomi menengah ke bawah itu tidak mampu, ya kemudian mengadakan walimah di gedung dengan mengundang 1.000 orang, maka banyak menikah cukup di rumah, cukup mengundang orang-orang yang dia kenal, ya, karena ngirit biaya atau karena pertimbangan yang lain, dan ini sah. Baik, yang ketiga, nikah siri yang ketiga yang sering diperbincangkan di kalangan masyarakat adalah nikah siri yang dihadiri oleh wali, oleh saksi, mengundang masyarakat sekitar, ada walimah, tetapi kurangnya cuma satu, tidak dicatatkan di catatan sipil di KUA. Ya, tentunya para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, pendapat pertama, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya, dan sahih, termasuk pendapat Majelis Ulama Indonesia dalam acara Istimewa Ulama di Padang beberapa tahun yang lalu, memutuskan bahwa nikah sir semacam ini sah karena sesuai dengan agama. Bahkan kalau menurut undang-undang pernikahan kita, pernikahan sah manakala sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi kalau menurut syariat Islam itu sudah sah, sudah ada wali, sudah ada saksi, sudah ada walimah, bahkan sudah ngundang orang walaupun tidak banyak-banyak banget, ya, dan ya selesai. Dan itu yang terjadi pada zaman dahulu kala, sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad, ya, itu pernikahannya semacam ini. Itu yang benar, ya. Kemudian datanglah sekarang zaman modern, segalanya perlu dibukukan, diadministrasikan, didokumentasikan, maka kemudian ada aturan-aturan dalam sebuah negara, umumnya Indonesia, pernikahan harus dicatatkan di catatan sipil, ya. Ya, karena menurut kita hal itu baik-baik saja, ya, karena untuk kemaslahatan bersama, ya. Jika tidak ada halangan atau tidak dipersulit. Nah, pertanyaannya kenapa sebagian kalangan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA atau di catatan sipil? Banyak hal yang bisa dipelajari, di antaranya kata faktor biaya. Kadang ada orang kampung yang tidak punya uang, tidak mencatatkan ke catatan sipil karena biaya terlalu mahal, ya, apalagi dulu. Apalagi kalau yang datang mereka petugas ini kalau datang pada hari libur, itu biasanya biayanya lebih besar dibanding kalau datang di waktu masuk kerja. Atau biaya mengundang, ya, petugas catatan sipil di tempat pernikahan itu jauh lebih besar dibanding kalau mencatatkan pernikahan di kantor KUA. Ya, yang ini yang membuat kadang-kadang masyarakat tidak punya biaya untuk membayar itu. Faktor yang lain, faktor tempat kerja atau sekolah yang kadang-kadang tidak mengizinkan seorang menikah, sehingga dia tidak mengumumkan pernikahannya atau tidak mencatatkan di catatan sipil. Kemudian faktor sosial. Faktor sosial itu kadang-kadang di kampung jaraknya jauh, dia di gunung, di pelosok, kemudian catatan sipilnya ada perjalanan 2 jam 3 jam dari kampungnya. Itu yang membuat kadang-kadang mereka malas untuk mengurusi urusan administrasi. Ya, jadi memang kadang-kadang ada faktor-faktor psikologi, sosiologi, ya, dan faktor-faktor yang lain yang membuat orang itu tidak mencatatkan di KUA. Jadi catatan di KUA itu masuk dalam wilayah penertiban administrasi, ya. Jadi bukan pada wilayah agama. Ya, seperti kalau kita di sekolah itu harus punya kartu, harus terdaftar namanya. Tapi ada juga orang yang sekolah tanpa kartu, tanpa nama, ya, sekolah di masjid umpamanya. Jadi hanya soal administrasi saja. Tentunya kalau disuruh milih yang mana, tentunya dengan dicatat itu jauh lebih baik jika tidak ada halangan, jika tidak ada kesulitan, jika tidak ada madharat, ya, yang dirasakan oleh para pelakunya. Jika itu mendapatkan kesulitan karena pemerintah membuat syarat-syarat yang ketat dan seterusnya umpamanya, maka sebenarnya ini tergantung kepada maslahat daripada pihak-pihak yang ada. Tapi yang penting di sini adalah bahwa pernikahan sir itu ada 3, saya ulangi, pernikahan yang dilarang dalam Islam secara umum,
kesepakatan para ulama itu nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Ini dilarang. Yang kedua, pernikahan sir adalah pernikahan dengan wali dan saksi, ya, tetapi tidak diumumkan di masyarakat, tidak ada undangan walimah dan tidak ada suara, tidak ada pesta. Ini sebagian besar ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan tidak sah tapi dhaif dalilnya. Yang ketiga ini adalah yang lebih ringan, paling ringan di antara bentuk nikah sir adalah menikah dengan wali, dengan saksi, dengan mengundang orang banyak. Ada wali, masa ada walimah, bahkan walimahnya satu gedung juga, cuma kekurangannya satu, belum tercatat, ya. Tidak atau belum tercatat di catatan sipil karena faktor-faktor tertentu. Makanya kita katakan kalau tidak ada halangan, tidak ada kesulitan dan peraturan di KUA sangat mudah, mungkin sebaiknya dicatatkan, ya, itu lebih baik memudahkan urusan. Tapi kalau memang kesulitan, ya, ada pembatasan-pembatasan dan seterusnya sebagaimana saya sebutkan tadi, maka sebenarnya ini sudah cukup menjadi pernikahan yang sah. Tetapi tadi sebaiknya memang kalau tidak ada halangan itu bisa lebih sempurna lagi kalau kita memenuhi kriteria agama dan kriteria bernegara atau bermasyarakat. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.